direkam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gena Stekman, kali ini selaku moderator dari Koteka Talk ke-141 yang akan membahas tentang sekilas Koteka Trip ke-8 di Keraton Yogyakarta yang baru saja komunitas traveler Kompasiana dan Kajok dukung atas inisiasi dari Verkel di Yogyakarta. Dan kali ini narasumber yang kita hadirkan adalah Human Resource dari Verkel, Mas Sugeng Setioso. Saya ucapkan selamat sore dulu kepada yang ada di Indonesia. Ada Pak Sutiono yang ada di Jakarta, Bahrudin yang ada di Kalimantan. Duh, udah lama banget nggak ketemu ya. Kapan-kapan kita mungkin bakalan ngadain deh kita trip ke Banjarmasin gitu ya, jalan-jalan di sono. Kita lihat apakah nanti ada kemungkinan dengan Dinas Pariwisata di sana, dan mungkin Bahrudin akan menjadi project officer yang memandu teman-teman Kompasiana untuk jalan-jalan di Banjarmasin. Baik, sebelum kita akan ngobrol dengan Mas Sugeng yang waktu itu menjadi bodyguard kita ya dalam acara Koteka Trip ke-8 bersama Kompasianer yang bergabung di komunitas traveler Kompasiana dan komunitas Kompasianer Yogyakarta. Saya akan membacakan CV dari Mas Sugeng Setioso ini. Nama lengkapnya Sugeng Setioso, lahir di Mojokerto pada tanggal 5 Oktober tahun 1985. Lulusan sarjana akuntansi, tinggal di Yogyakarta sejak 2021, tercatat sebagai mitra HR Academy untuk wilayah DIY dan merupakan co-founder dari Verkel. Jadi barengan dengan Dek Yuniarto Nugroho ya. Jadi pendidikan yang sudah ditempuhnya SD di Negeri Gembongan 2 tahun 91 sampai dengan 97, SMP Negeri 1 Gedek Mojokerto tahun 97 sampai 2000, SMA Negeri 1 Gedek Mojokerto tahun 2000 sampai 2003, Universitas Islam Majapahit Mojokerto tahun 2003 sampai dengan 2007. Banyak sekali pengalaman kerja yang sudah ditempuh Mas Sugeng ini, antara lain sebagai Relationship Officer BTPN sampai dengan 2011, kemudian Marketing Mikrobank Syariah Mandiri sampai dengan 2012, tahun 2013 menjadi Staff Accounting PT Miwon. Kemudian tahun 2018 sebagai Staff Finance PT Serafood Indonesia. Tahun 2021 sampai dengan sekarang sebagai Human Resource Academy Yogyakarta dan co-founder Verkel. Dan untuk informasi selanjutnya bisa dikontak di Facebook atas nama Sugeng Setioso dan di Instagram dengan Sugeng_ERT. Ternyata tidak hanya bekerja di area formal, ternyata Mas Sugeng ini juga memiliki pengalaman organisasi yang banyak sekali, antara lain Karang Taruna, Gerak OKOC, OKOC Forever, Yespreneur, dan Verkelco. Kemampuan dan sertifikasinya adalah Microsoft Office dan HRBNSP. Jadi sudah banyak sekali yang sudah dijalani selama hidupnya, dan langsung saja kita akan sapa Mas Sugeng ini. Selamat sore Mas Sugeng. Selamat sore. Apa kabar? Waktu Jerman ya berarti ya? Di sana sore, pagi? Halo? Suaranya dengar? Ini jam 11 siang ya, 11 siang ya. Ya. Waktu Jerman Selatan, waktu kita sama ya, Jerman Selatan, Jerman Utara, Jerman Barat, Timur juga sama, bukan seperti di Indonesia yang berbeda waktu. Baik, Mas Sugeng, kemarin itu kan Mas Sugeng hadir di acara Koteka Trip ke-8, di mana Koteka dan Kajok hadir untuk jalan-jalan di keraton. Mungkin bisa menyampaikan kesan dari Verkel yang akhirnya bisa mengundang kita semuanya untuk hadir di keraton ini untuk menikmati keindahan keraton dan tentu saja mencicipi sampai akhirnya ya mencicipi masakan kuliner raja-raja. Silakan Mas Sugeng. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan ya. Terima kasih juga undangannya yang hari ini
meskipun kemungkinan akan singkat karena waktunya mungkin tidak banyak gitu ya. Semoga pertemuan hari ini bisa menjadi awal buat kita apa ya, lebih lebih mengenal, kemudian memperkenalkan Jogja khususnya di dunia luar, bagaimana pariwisatanya, bagaimana kulinernya, dan juga bagaimana budayanya. Lebih khusus ya itu tadi tentang Yogyakarta. Sebenarnya kan kalau boleh kita memperkenalkan Circle itu apa sih? Circle itu adalah eh, rintisan koperasi ya sebenarnya. Kita merintis sebuah koperasi multi pihak, di mana semua pihak itu akan bergabung di dalam. Kita mulai dari pelaku usaha UMKM kemarin. Eh, Kemarin mungkin sedikit disinggung bahwa alasan pertama kita mendirikan Kargo itu adalah karena keprihatinan gitu, di mana UMKM itu selama ini sering menjadi dianggap sebagai tulang punggung, tapi hanya sebagai tulang punggung. Makanya kita mau menjadikan UMKM, terutama apa namanya di Yogyakarta itu sebagai urat nadinya perekonomian di Yogyakarta. Jadi kita ingin melibatkan itu, melibatkan semua pihak, mengangkat semua potensi yang ada melalui kerjasama-kerjasama yang mungkin bisa kita kolaborasikan. Salah satunya ya melalui Kacok, melalui apa namanya komunitas Kompasiana yang sekarang sedang in ya. Kemudian kalau bagaimana kami apa namanya memperkenalkan gitu ya, bentuk kami memperkenalkan budaya dengan cara kolaborasi seperti ini. Salah satunya kemarin kita nge-trip ke keraton. Kenapa kok keraton? Karena Jogja itu adalah pusat wisata, salah satu kota wisata yang ada di Indonesia dan sangat apa ya, ikonik. Kalau saya bilang wisatanya kan mungkin berbeda dengan wisata-wisata yang lain. Mungkin Betul. ada beberapa. Tapi Jogja disebut istimewa karena masih ada suasana kerajaan ya. Karena di sana di Jogja masih ada Sultan selaku pimpinan kerajaan yang diakui oleh negara. Meskipun beliau juga sebagai gubernur masih sangat menjaga betul kultur budaya Jogja, terutama Jawa. Jadi ini semacam apa ya, kampanye kami bahwa dari Jogja itu bisa. Salah satu misi mungkin yang akan kami kolaborasikan, harapan kami, ya kalau ngomong tentang budaya, kami berharap apa yang kami lakukan melalui Circle ini bisa mengajak komunitas-komunitas lain untuk lebih menengok ke Jogja, bahwa di Jogja itu masih ada tradisi yang meskipun sudah ratusan tahun, tapi masih kita jaga. Mulai dari budaya Jawa, kemudian ya banyak hal lah. Jadi wisata edukasi yang memang berlatar belakang sejarah, culture, dan budaya. Saya pikir ini sesuatu yang unik dan mungkin kalau di Eropa ada kerajaan Inggris gitu ya, maka kalau di Jogja, di Indonesia ada Kesultanan Yogyakarta, di mana di dalamnya masih ada tradisi-tradisi yang ya masih sangat kita jaga. Mulai kemarin mungkin teman-teman dari Kajok dan dari Kang Laksu, ya. 8 dijelaskan bagaimana Sultan itu tinggal di mana, kemudian acara-acara apa yang masih dilaksanakan, kemudian bagaimana apa namanya prosesi pernikahan anak-anak raja itu seperti apa. Bahkan ada museumnya, sampai ada kuliner khusus yang mungkin tidak banyak yang tahu. Mungkin orang luar tahunya kuliner Jogja itu hanya gudeg, ya. bakpia. Betul. Padahal ada banyak ya. Mbak Gana sudah mencicipi ya. Ya, lezat Apa itu? sekali. Beda ya. Apa itu? Apa masakan pembukanya seperti apa? Dan sangat-sangat berbeda dengan yang ada di apa namanya umumnya. Gitu. Tapi Nama-namanya juga unik-unik gitu. Unik-unik ya. Apa namanya? Geco Anom sama Manuk. Manuk Anom apa sih? Manuk Anom. Manuk Nom. Terus yang satunya lagi itu namanya? Saya juga agak lupa. Lupa ya. Ada 3.
Ada tiga, betul. Akan Sekarang yang saya tanyakan adalah bagaimana sebenarnya mulai dari awal Verkel itu menjalin kerjasama hubungan komunikasi dengan keraton. Karena tidak sembarang orang bisa berkomunikasi dengan pihak keraton dan mendapat sambutan hangat dan terbuka lebar pintunya. Tetapi banyak dari peserta itu nanyain, kok bisa ya sampai dengan wawancara GKR Bendoro, kemudian dengan Dalem Benawan, dengan Gusti Aning, kemudian boleh jalan-jalan sekelilingnya seperti wisatawan yang lain. Itu bagaimana Verkel sendiri menjalin kerjasama yang sangat erat dengan pihak keraton? ya, eh, itu tidak lepas dari memang salah satu apa ya, salah satu pembina kita itu kan memang Raden Mas Raden Mas Hestrianing itu kan beliau termasuk eh, keturunan dari HB8. Jadi Hmm, HB8 ya itu masih kerabat keraton meskipun tidak terdapat dalam struktur di keraton. Karena hubungan baik itu, maka kita mencoba untuk apa ya, melalui jalan yang berbeda. Kalau saya sebut jalan ninja. Jadi tidak semua bisa masuk, makanya kita kita ya bersyukur gitu ketika kita ya. matur sama beliau, ketika kita menghadap beliau, kita sampaikan unek-unek kita dan beliau langsung memberikan sambutan positif terkait apa yang ingin kita jalankan melalui hal itu. Mhm. Jadi kemudian beliaunya kita kita minta untuk jadi penasihat kami, pembina kami. Tentu kita akan memberikan imbal balik berupa kita juga akan mengkomunikasikan bahwa Mhm. di apa, budaya keraton itu seperti apa. Jadi kan Oh, kalau kemarin dengar cerita kalau keraton itu kesannya angker, angker, gitu ya. mistis ya. Angker, kaku, mistis. Gitu. Ternyata kan ketika kita masuk juga banyak hal-hal yang mungkin tidak terbayangkan oleh teman-teman kemarin bahwa oh ternyata asik ya gitu. Jadi, semua Oke, orang baik. Mhm. mengenal, makanya salah satunya itu. Misi kita salah satunya itu dan sehingga kita bisa diterima Oke, baik. kita bagian. Tetapi bagaimana pula awal mula Raden Mas Kuku Hestrianing atau akrab dipanggil Gusti Aning ini menjadi salah satu pembina Verkel? Apakah ini inisiasi dari Verkel sendiri atau memang dari inisiatif dari beliau yang melihat, wah masyarakatku kok masih miskin, kok kasihan banyak yang KDRT atau banyak yang pendapatannya kurang, atau bagaimana ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi sebenarnya seperti saya sebutkan di awal tadi memang kita berangkat dari keprihatinan yang sama, yaitu Ah, permasalahan yang mendasar itu kan lagi-lagi tentang ekonomi ya. ekonomi, oke. Ekonomi tentu itu kaitannya dengan UMKM. Kalau di Jogja, Mhm, Jogja kan bukan kawasan industri, mhm, mhm. di mengandalkan yang namanya pariwisata. Pariwisata. Pariwisata mau nggak mau kan paling banyak adalah wirausaha, mulai Hmm, dari kuliner, kemudian craft, terus kemudian ya apa namanya komunitas pariwisata itu sendiri. Jadi oke. banyak banyak lebih banyak apa ya lebih banyak eh, wirausahanya. Di Ah, mana di sana mungkin yang terdengar, mohon maaf mungkin kalau yang sangat terkenal itu kan ungkapan bahwa Jogja itu kota yang besar, mm-mm. tapi UMR kecil. Oh, UMR-nya kecil. Ya, Dan masih daerah UMR-nya kecil Mas ya, Gunung Kidul, karena bukan Ponorogo itu masih ya. ya, ya karena bukan daerah industri makanya UMK-nya kecil. Sehingga pendapatan warga itu kebanyakan ya dari hasil usaha. Hmm. Nah, itu kenapa dari komunitas itu akhirnya kita ketemulah dengan Raden Mas Kukuh Estriani atau yang biasanya Luar biasa ya, itu. kepribadian. Beliau Ya. punya keprihatinan yang sama, kita juga punya keprihatinan yang sama. Akhirnya kita apa namanya berkolaborasi karena beliau lebih banyak pengalamannya, mungkin dong beliau di jajaran pengurus, makanya beliau dudukkan sebagai apa namanya pembina. Ya Pembina. melalui jalan yang panjang, nggak serta merta langsung beliau terima. Tentu Ah, kita ada audiensi dulu bahwa seperti ini, kemudian beberapa kali kita mengadakan pertemuan dan alhamdulillah beliau bersedia dan siap untuk membantu menjadikan circle ini lebih. luar Dan biasa. akhirnya
Dan memang beliau termasuk pribadi yang sangat luwes ya. Saya ketemu dengan beliau baru kemarin itu kayak sudah kenal Langsung akrab. berapa bulan gitu ya. Hmm, Padahal beliau adalah seorang ningrat, maksudnya dari keluarga royal family ya. Kemudian iya, menerima kita yang orang biasa, traveler, blogger begitu, sangat iya, terbuka, sangat ramah, kemudian menjamu kita dengan luar biasa. Saya paling terkesan tuh dengan wasgitelnya luar biasa, saya sampai mau mabuk itu karena saking dasarnya itu teh langsung minum jeleng gitu iya, ya. Masya Allah di Jerman nggak ada itu. Itu iya, harus iya, iya, diekspor itu Mbak Siti. Yang tes wasgitel itu dalam bentuk sase itu pasti luar biasa banyak yang suka di sini di Jerman ya. iya, Baik. betul, betul, betul. Kemudian Mas Sugeng itu kan setelah kita pulang kan Mas Sugeng kayaknya terakhir ya pulang ya. Iya. Apakah ada feedback dari pihak keraton, dari Gusti Aning, dari Museum Wahana Rata, atau dari GKR dari GKR Bendoro Iya, atau stafnya yang ada waktu itu ya? iya, Mungkin ada feedback itu dari mereka, ada yang kurang, iya. ada yang bagus atau bagaimana itu? Eh, pada dasarnya mereka menyambut baik Baik. agenda kemarin dan tentu sangat berharap berikutnya ada event-event serupa tentu dengan komunitas yang berbeda dan tentu dengan waktu yang mungkin agak panjang. Karena kemarin Ah, kan kita agak kemarin agak sudah ini enam ya. jam loh Mas, nggak kerasa udah lama itu Mbak. Itu kalau Artinya kita ketika kita ngobrol ngobrol di dalam Benawan, kemarin kan belum semua nih ter ah, apa ya bisa terjelaskan karena oh, kemarin kita keburu waktunya gitu. bentar ya ya betul 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 Ya, betul yang di dalam Benawan cuma kurang lebih 1 jam 2 jam. Kan betul. setelah itu kita makan dan jadi mereka pada prinsipnya menyambut baik, berterima kasih karena apa ya kita berkolaborasi dan kita menggali lebih dalam tentang budaya keraton. Terus kemudian kalau dari timnya Wahana Rata, tentu ini semacam apa ya, beliau menyampaikan terima kasih bahwa sudah ini kan termasuk museum Promosi. baru ya, Ah, musim baru, oke. promosi. Jadi sebelumnya kan museumnya itu kecil, museum kereta. Di Oke. era 2023 ini dirubah menjadi Wahana Rata. Ah, Jadi lebih luas sekarang, orang tidak banyak tahu ternyata ternyata museumnya sekarang sudah berubah. Dulu cuma satu area ya masuk yang di tengah-tengah kemarin. oke Kalau oke. sekarang sudah agak lebar dan apa ya mereka juga berterima kasih karena diberi kesempatan untuk menyampaikan ke masyarakat luas bahwa memperkenalkan tentang budaya keraton yang tadi saya sebutkan mereka dianggap kaku kemudian apa ya kayak berjarak dengan apa namanya masyarakat tapi dengan adanya kita ke sana kemudian kita melihat dari dekat kenal lebih dekat jadi mereka juga berterima kasih jadi Luar agak biasa. membuka wawasan baru buat masyarakat secara umum. Super. Ya, baik. Memang saya sudah ada perbincangan sedikit di WhatsApp dengan Mbak Siti dan Dek Nugroho ya bahwa tahun depan insya Allah kita akan adakan lagi dengan Verkel dengan pihak keraton juga, tapi mungkin lebih ke table manner dan spa di mana kita nanti bisa ada souvenir juga dari UMKM ya yang mungkin kita bisa beli dan bisa diberikan kepada blogger traveler supaya dicicipi atau dibawa pulang sebagai souvenir dan akan dipromosikan di media sosial. Baik, Mas Sugeng, ini sudah banyak sekali apa namanya Reels Instagram dan Ya, informasi yang sudah disebarkan oleh peserta yang kemarin ikut di Koteka Trip ke-8. Jadi saya ingin share aja langsung supaya waktunya bisa sebentar. Mana tadi? Hilang. Ini kenapa nggak mau? Ini. Ya, ini adalah salah satunya. Kenapa tidak ada suaranya? Kompasianer Jogja. Hari ini saya bersama dengan teman-teman dari Koteka atau Komunitas Traveling Kompasiana dan Vehicle Trade and Tourism berkunjung ke Keraton Yogyakarta untuk menelusuri jejak wisata, budaya, dan kuliner ala Keraton Jogja. Di sini kita tidak hanya berkeliling area keraton, tapi juga kita menonton pertunjukan wayang, kepameran Narawan Bira, dan juga audiensi dengan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Sebelum pulang, kita mampir ke dalam Benawan untuk mencicipi aneka kuliner khas keraton dan menikmati artisanti dari UMKM binaan Vehicle, Trade, and Tourism.
Hai Bun, inilah konten edit. Berikutnya, ini tadi dari Bunda Nisa. Berikutnya ada dari Saluvia. Udah ya. Kemudian berikutnya, oh ini berupa highlights ya. Mungkin tidak ada suaranya. Kita ganti yang lain. Ini dari saya. Suaranya kurang jelas ya Mbak Gana. Ada suaranya. Kemudian dari Retno. So, jadi itu tadi semua yang sudah dipromosikan dari acara Kajok dan Koteka serta dari komunitas dari Verkel sendiri. Baik, kayaknya waktunya sudah nggak banyak lagi karena hanya tinggal 10 menit. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, dari yang nggak ikut kemarin. Kalau saya kan ikut, Mas Sugeng ikut, kemudian adiknya Mbak Siti ikut. Saya malah ketemu adiknya Mbak Siti tuh nggak ngerti ya kalau itu adiknya Mbak Siti. Bilang, saya adiknya Mbak Siti. Walah ya, ternyata dunia itu kecil sekali. Dan dengan begitu teman-teman jadi tahu apa saja sih perjalanan yang sudah kita lalui selama di keraton. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman seperti Pak Sutiono yang nggak ikut dan ikutnya hanya Zoom waktu itu ya. Kemudian Bahrudin yang ada di Kalimantan, dan mungkin dari Rani yang ada di Indonesia kayaknya ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari Pak Sutiono, dari Itu ada pertanyaan dari ya. Pak Sutyono. Adakah hal yang tabu di keraton untuk di-share di media sosial? Nah, itu tuh mungkin kayak di Medan itu ada misalnya tempat dupa yang nggak boleh difoto misalnya atau seperti itu, atau tempat semedi mungkin ya. Mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Sugeng, silahkan. Ya, terkait seperti itu sebenarnya tetap ada. Ini ada area-area yang memang seperti kemarin kan
ketika kita jalan keliling, itu kan ada area-area yang tidak boleh diinjak, tidak boleh Oh, ya oke. itu ada Jadi saya area-area ngerti ya. Mm-mm. yang memang tidak bisa apa ya, Nggak bisa dijamah oleh diakses semua ya. orang. Oke. Terkait Kayak hal tabu, ya tentu banyak hal yang di dalam keraton yang apa ya, yang menjadi rahasia keraton dan itu tidak banyak hal. Cuman kalau sudah dipublish yang seperti kemarin kita jalani itu kan ada beberapa tempat yang memang oh ini masih ditutup untuk umum, oh ini masih apa tidak boleh diinjak pakai oke. sepatunya harus dilepas. Itu memang Dilepas ada begitu ya. lokasi khusus. Jadi Oke. apa Tetap namanya? ada begitu ya. Cuman kalau yang nggak boleh berarti kan memang yang nggak boleh di-share juga melalui pemberitaan. Memang tetap ada hal-hal semacam Oke, baik. jenisnya memang Oke, baik. Mungkin ada dari Mbak Siti yang kemarin gemes nggak bisa ikut karena jalan-jalannya hanya khusus bagi yang berada di tempat karena Mbak Siti waktu itu sudah ada di Bonn kembali ke Jerman. Mungkin ada pertanyaan Mbak, tadi sudah digambarkan bagaimana perjalanan tur kita termasuk 2 Zoom, satu dengan GKR Bendoro dan satu dengan Gusti Aning dan termasuk mencicipi makanan di dalam Benawan dengan Gusti Aning dan istri serta para staf. Silakan Mbak Siti. Ya, kalau saya kan apa itu kemarin menikmati saja. Jadi menikmati kalian itu tur, kita melihat gymnya dan mengikuti informasi-informasinya. Setelah itu ada gambaran, oh nanti kalau ke sana kan kita bisa masih bisa melakukan itu. Jadi tidak ada kata-kata itu ketinggalan atau apa karena masih banyak jalan yang panjang untuk lebih mengetahuinya. Jadi baca-baca dulu, lihat-lihat Instagram dan ikuti acara-acara Zoom Koteka gitu kan nanti lama-lama jadi bisa apa itu meresapi gitu kan. Itu saja sih. Suaranya Mbak Gana belum. Mungkin terima kasih Mbak Siti. Mungkin ada pertanyaan dari Bahrudin di Kalimantan atau Mbak Rani yang ada di mana nih? Jogja atau di mana ini? Silahkan mungkin ada pertanyaan atau ada kesan-pesan dari acara ini karena ini acara awal ya kerjasama Koteka dengan Verkel dan tentu saja dengan Kajok karena Kajok itu adalah komunitas Kompasianer yang tinggal di Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi mungkin lebih gampang ketimbang saya yang dari 3 jam tuh dari Semarang mesti jauh pagi-pagi banget ya berangkatnya. Mungkin kalau dari Kajok sendiri lebih mudah. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Atau mungkin ada tanggapan dari Dek Nugroho, ini ada lagi dari Pak Sutiono. Apakah HB10 akan digantikan Ratu karena anaknya putri semua? Silakan Mas Sugeng. ya kalau terkait itu mungkin hanya Tuhan yang bisa menjawab. Karena itu kan terkait dengan silsilah. Memang kalau secara adat itu kan yang namanya raja laki-laki gitu kan. Laki-laki, betul. Cuman di tahun 2015 kalau nggak salah itu ada yang namanya Sabda Raja di mana salah satu putrinya yaitu GKR Pembayun itu sudah diangkat menjadi ya kalau istilahnya Kota ya. semacam putra mahkota yang akan menggantikan beliau. Tapi itu masih dalam perdebatan. Oke. Sampai sekarang juga masih perdebatan di antara di lingkungan dalam sendiri. Cuman ya itu biar menjadi urusan mereka. Yang penting apapun yang mereka perbuat dalam artian itu demi kebaikan warga atau rakyat Ngayogyakarta sendiri, ya itu tentu akan ya apa ya dibiarkan berjalan. Oke, Kalau baik. secara ini memang ada upaya ke arah sana ya. Oke, baik. Ya itu kan takdir nanti seperti apa. Nanti kita tunggu saja ya. Baik, terima kasih teman-teman. Nggak kerasa kita sudah lebih dari 30 menit berada di Koteka Talk ke 141 yang membahas tentang Koteka Trip ke-8 di
Yogyakarta, Keraton Yogyakarta bersama komunitas Traveler Kompasiana dan Kajok didukung oleh Ferkel sebagai inisiator. Dan kita tadi sudah ngobrol dengan Mas Sugeng Setioso bahwa Ferkel itu adalah rintisan koperasi multipihak UMKM ya atas dasar keprihatinan masyarakat di sekitarnya. Dan ini juga didukung oleh pembina Ferkel sendiri, Raden Mas Kuku Hestrianing, yang merupakan keturunan dari HB ke-8 atau lebih akrab dipanggil Gusti Aning. Sungguh saja mereka-mereka yang masih di bawah garis kemiskinan akan terangkat dengan Ferkel ini dan banyak sekali komunitas yang akan bergabung di dalamnya untuk mendukung program-program pariwisata dan UMKM yang sedang digalakkan. Kemudian saya senang sekali bahwa ternyata menurut Mas Sugeng feedback dari pihak keraton dari Wahana Rata sendiri juga bagus dan agenda kemarin itu supaya diteruskan tidak hanya 1 kali saja tetapi waktunya harus lama ya, pakai lama jadi nggak hanya 1-2 jam saja. Kemudian juga akan digali lebih lanjut lagi apa saja sih yang bisa dikembangkan dalam acara tur tersebut. Kemudian ini juga merupakan promosi yang luar biasa bagus untuk Wahana Rata yang baru saja dibuka atau baru saja direnovasi. Dan ini sudah dipromosikan teman-teman blogger dan traveler yang bergabung di Kajok dan komunitas Traveler Kompasiana. Baik, saya Gena Stekman mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya semua pada hari ini, khususnya kepada narasumber hari ini, Mas Sugeng Setioso dari Ferkel selaku HR, dan juga Mas ada De Nugroho juga ya, ada Mbak Rani, Mas Bahrudin di Kalimantan, Pak Sutiono di Jakarta, dan Mbak Siti yang ada di Bonn, Jerman. Saya ucapkan selamat berakhir pekan. Kita jumpa lagi minggu depan. Mungkin kita akan bahas lagi tentang Yogyakarta atau tentang wisata yang lain. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan kita jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat meninggalkan ruangan. Terima kasih. Monggo-monggo. Selamat berakhir pekan.